Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 Februari 2024 jam 3 sore, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Khoiruman 58 tahun yang baru saja datang dari Jombang ke bengkel milik anaknya Abdul Aziz. Merasa heran karena bengkel terasa sepi. Walaupun ada pelanggan yang datang untuk menambal ban, Aziz anaknya tidak juga keluar. Karena penasaran, walaupun lelah baru saja menempuh perjalanan jauh, Bapak Khoiruman mencari di tiap-tiap pojokan bengkel yang juga dipakai sebagai tempat tinggal anaknya. Ketika sampai di dalam kamar, terkejut dan heran karena Khoiruman melihat Aziz anaknya yang berusia 23 tahun itu diam dalam posisi sujud. Tidak ada tanda-tanda pergerakan, dan alangkah syoknya ketika mendapati anaknya ternyata telah meninggal dunia. Panik, dia meminta pertolongan kepada warga sekitar bengkel yang segera berkerumun untuk mencari tahu apa yang terjadi dan membantu melaporkan kejadian itu ke polisi terdekat. Pak Khoiruman dengan tabah menerima musibah itu dan menganggap kematian Aziz karena bawaan penyakit. Sehingga Pak Khoiruman dan keluarga menolak untuk dilakukan otopsi dan membawa jenazah Aziz untuk segera dimakamkan. Kematian Abdul Aziz sangat membawa duka kepada Bapak Khoiruman dan istri. Hingga sampai beberapa hari ke depan, mereka tidak berani untuk datang ke bengkel almarhum anaknya. Walau untuk sekedar membereskan barang-barang peninggalan anaknya. Hingga sampai 9 hari kemudian di 16 Februari 2024, dengan hati yang dikuat-kuatkan, akhirnya mereka mendatangi bengkel tempat kejadian. Di sana mereka mengamati situasi tempat tinggal dalam bengkel yang ternyata sangat acak-acakan, terutama di kulkas. Di sana juga mereka mulai membuka HP Aziz, sambil mengamati satu persatu foto-foto Aziz masa hidup dengan penuh kerinduan. Sampai akhirnya mereka sangat terkejut ketika membuka rekaman suara, memperdengarkan suara Aziz di detik-detik sebelum ajalnya. Dalam rekaman itu, Aziz berkata bahwa dia sudah diracun oleh temannya yang bernama Didi dengan mencampur racun itu ke dalam seblak, makanan kesukaan Aziz. Terdengar juga sepertinya Aziz berusaha mencari sesuatu dalam kulkas yang sepertinya mencari susu, sebagai usaha untuk menetralisir racun yang sudah masuk ke perutnya, walaupun akhirnya usaha Aziz tidak berhasil. Pak Khoiruman tidak berhenti di situ saja. Dia mencari keanehan-keanehan lain dalam HP anaknya. Dan di situ dia menemukan bukti transfer sebanyak 18 kali dengan total 20 juta rupiah ke rekening atas nama Suhartono. Dengan bukti-bukti baru yang ditemukan, Pak Khoiruman melaporkan semuanya ke Polsek Karanggeneng, Lamongan. Temuan bukti-bukti baru itu ditindaklanjuti setelah bekerja sama dengan Bank BRI dan pemilik rekening atas nama Suhartono si penerima dana transfer ditelusuri, pihak kepolisian berhasil menemukan identitas Didi. Saat dimintai keterangan, Suhartono mengaku tidak mengenal Abdul Aziz. Suhartono juga bilang kalau rekening tabungan BRI-nya sedang dipakai oleh temannya Didi Manggala untuk menerima transferan. Nama yang sama yang disebut Abdul Aziz di rekaman suara HP-nya di detik-detik dia saat sakaratul maut. Suhartono menunjukkan alamat Didi. Didi adalah seorang pekerja di sebuah tempat hiburan malam, yaitu Cafe Maharani Lamongan. 5 Maret 2024, Didi digelandang ke Mapolsek Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Saat dilakukan pemeriksaan, pihak kepolisian surprise karena Didi Manggala yang tampak seperti lelaki tulen ternyata adalah seorang peyempuan dan nama aslinya adalah Nur Fadilah. Ternyata si Nur ini adalah seorang cewek tomboy. Dari mulut Didi, si Nur Fadilah yang umurnya 27 tahun ini berhasil dikorek keterangan kalau dia memang berkawan dengan Aziz. Nur yang warga Lamongan ini bekerja di Cafe Maharani dan juga bekerja sambilan sebagai penjaga lapangan futsal.
Inilah mungkin yang membuat penampakan Nur berubah jadi Didi yang berwujud sebagai lelaki berpotongan cepak kayak Om BM. Atau mungkin juga ada alasan lain yang bikin si Nur ini jadi berubah penampilan. Pertemuan Didi aka Nur dengan Aziz dimulai di kafe Maharani. Di sana mereka ngobrol dan ngopi bareng hingga mereka jadi akrab. Kebetulan saat itu Aziz sedang naksir seorang pegawai kafe lain yang bernama Nikita. Abdul Aziz yang benar-benar kepincut ingin sekali mendekati Nikita yang posisinya sebagai LC atau pemandu lagu di kafe itu. Aziz meminta bantuan Didi untuk jadi mak comblang. Kalau berhasil, Didi dijanjikan nanti akan dikasih persenan. Awalnya Didi memberikan nomor HP Nikita. Aziz merasa senang dan jadi benar-benar percaya kalau Didi serius dan benar-benar bisa dipercaya. Tapi yang gak Aziz tahu, ternyata Didi punya rencana licik dan ingin mendapatkan uang lebih banyak dengan menipu Aziz. Dengan alasan perlu biaya besar untuk PDKT, Didi mulai meminta uang sampai totalnya sekitar 20 juta rupiah. Ditransfer selama beberapa kali. Aneh memang, ya tentu saja. Karena Aziz sudah kepalang ngebet, tapi yang terjadi adalah nggak ada perkembangan apa-apa mengenai hubungan Aziz dan Nikita. Sampai akhirnya Aziz tersadar kalau dia sudah ditipu. Aziz ingin uangnya dikembalikan. Tentu saja Didi tidak bisa dan tidak mau mengembalikan uang Aziz karena sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap hari Aziz menagih uangnya. Terus-menerus, tapi Didi tidak menunjukkan itikat baiknya. Aziz yang mulai tipis kesabarannya, mulai menagih dengan cara yang menurut Didi menyakitkan, karena sudah menghina fisiknya. Ini membuat Didi memendam rasa sakit hati. Tapi ingat ya sobat, ini menurut pengakuan pelaku saja. Kita lanjut, sampai suatu saat ketika sudah sampai puncak kejengkelannya, Didi merencanakan sesuatu. Di hari itu Didi membeli seblak makanan kesukaan Abdul Aziz. Dan tentu saja, kalau ditraktir makanan favoritnya, sekesal apapun Abdul Aziz kepada Didi, sudah pasti Aziz nggak akan menolaknya. Didi membawa bungkusan seblak yang sudah ditaburi racun tikus ke bengkel tempat Abdul Aziz bekerja. Dengan senyum ramahnya, Didi memberikan seblak yang sudah ditaburi racun tadi. Walau sedang marahan, Abdul Aziz yang diberikan seblak oleh Didi merasa senang, berterima kasih, dan menghargai pemberian itu. Karena berpikir mungkin Didi lagi mencoba beritikat baik. Karena Aziz sedang sibuk, Didi menaruh bungkus seblak itu di meja bengkel dan segera pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya seblak itu dimakan oleh Aziz. Dan Aziz sempat mengirim pesan ke Didi lewat WA kalau seblak itu sangat enak. Belum selesai sampai habis menyantap seblak, Aziz tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Perutnya terasa sangat sakit, kepalanya sangat pusing, dadanya pun begitu sesak. Akhirnya dia tersadar kalau Didi telah membalas dendam dengan seblak beracun pemberiannya. Abdul Aziz yang sekarat masih sempat mengambil handphonenya. Dia merekam suara dan menyebutkan nama Didi. Sampai akhirnya dia terbujur kaku dan tidak bergerak lagi dalam kondisi meringkuk. Sampai akhirnya jasad Abdul Aziz kemudian ditemukan oleh ayahnya sendiri sehari kemudian. Karena sudah ada alasannya, proses ekshumasi atau penggalian jenazah dilakukan untuk keperluan penyelidikan. Dan memang hasilnya ditemukan kandungan racun pestisida di dalam jaringan lambungnya si Aziz. Tetapi di sisa seblak terakhir yang ditemukan, ternyata tidak terdapat racun itu. Nah, kok bisa? Disinilah cerdiknya Didi. Karena dia menaruh racun itu tepat di bagian tengah seblak. Karena tahu kalau Aziz akan mulai memakan dari bagian tengahnya lebih dulu. Didi alias Nur Fadila sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dikenai pasal tindak pidana penghilangan nyawa berencana, yang ancaman hukumannya adalah penjara 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan atau hukuman mati. Hingga akhirnya pada 17 September 2024, si Nur akhirnya divonis 18 tahun penjara di Pengadilan Negeri Lamongan.
Kasus ini tidak hanya menyentuh sisi kriminal, tetapi juga menyisakan ironi tentang kepercayaan, penipuan, dan pengkhianatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.